Hai Sobat Hero Chess, terima kasih sudah klik video ini. Udah lama nih kita nggak bahas permainan dari Grandmaster top dunia lagi ya. Banyak yang tanya, Bang, kok nguploadnya video lapak mulu, kapan ngebahas pertandingan catur lagi? Nah ini sekarang kita akan bahas. Dan saya akan bahas pecatur Vietnam yang paling menyulitkan Magnus Carlsen. Walaupun usianya lebih muda daripada Magnus Carlsen, tepatnya Lee Tuan Min ini, pecatur Vietnam ini usianya sama kayak saya waktu level junior. Dia bisa dibilang ya ini true story ya. Jadi waktu kejuaraan ASEAN Negeri Group, kejuaraan antar regional, usia 12 tahun dia rankingnya di bawah saya catur klasik. Nah tapi sekarang lebih hebat karena dia tentu saja terus berproses. Dan memang itulah yang terjadi pokoknya gitu ya. Nanti kita akan lebih bahas dalam lagi kenapa dia lebih cepat maju, karena pertandingan video yang dia ikutin lebih rajin guys. Nah teman-teman, ini partai dari turnamen tadi malam ya, yaitu dari Title Tuesday. Lee Tuan Min pegang bow putih, Magnus Carlsen pegang bow hitam. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi. Putih memulai dengan langkah D4, kemudian hitam kuda F6, putih kuda F3, dan hitam B6. Ini adalah Indian game nih teman-teman nih. Ya mungkin kalian jarang melihat pembukaan ini ya, tapi gaya-gayanya kayak Queen Indian lah. C4, gajah B7, kuda C3, E6. Ya, nggak mau terburu-buru untuk melakukan pertukaran gajah dan kuda ya. Biasanya di sini kita mikir nih ya, kalau elo rating kita atau kita baru mengenal catur ya, lah kok nggak dimakan nih, padahal kan double pound ya. Ini aku coba jelasin. Nah, tidak semua double pound itu buruk ya teman-teman ya, ataupun pertukaran yang sebenarnya mengakibatkan putih double pound karena yang ditukar bishop dan mengakibatkan putih ya, menguntungkan putih dengan sepasang gajah. Ini tentu menguntungkan untuk putih teman-teman. Nah jadi dilihatlah, jangan hanya ngelihat untuk ngerusak struktur pertahanan putih aja, tapi lihat value-nya teman-teman. Kuda C3 hitam E6, kemudian putih A3 mencegah gajah ke petak B4, kemudian hitam D5, putih gajah ke petak G5, pin hitam gajah E7. Kemudian sikat kuda di petak F6. Nah ini menarik ya, kenapa langsung disikat padahal belum diusir ya teman-teman. Nah kemudian sikat, kemudian makan D5, makan. Nah lihat ya teman-teman, kenapa putih juga melakukan pertukaran pada petak D5. Dia tidak ingin hitam yang melakukan lebih dulu. Kalau hitam yang melakukan lebih dulu, nanti gajahnya lebih hidup teman-teman. Jadi langsung digebuk aja. Nah kemudian putih lanjutkan dengan menteri A4 skak, C6, dan kemudian G3. Kemudian Magnus Carlsen lanjutkan dengan rokade putih gajah H3. Menarik di sini. Ya, ide panjangnya sih, ide jauhnya ya, visionernya dia tuh untuk mencegah nantinya benteng C8 gitu. Kemudian hitam kuda 6, putih lanjutkan dengan rokade, hitam benteng E8, dan putih lanjutkan dengan E3. Ya, Magnus Carlsen juga keluarin kudanya nggak ke petak D7 karena dia tahu di sini kan kurang bagus ya. Karena udah ada gajah di sini. Dan juga kuda ke petak 6 ini, lihat ya manuver dari gimana cara Magnus Carlsen untuk memutar kudanya ini teman-teman. Kalian akan lihat kuda C7, benteng ASC1, G6, kuda E2, kuda B5. Jadi ketika mengembangkan perwira, kita juga harus tahu ya bagaimana cara mengembangkan perwira yang bagus supaya lebih dapat banyak tempat gitu ya, lebih menjaga banyak posisi, menjaga banyak petak. Nah itu yang harus kita lakukan. Lebih bagus lagi karena lebih mengoptimalkan perwiranya. Kuda B5, kemudian putih kuda F4, hitam kuda D6 teman-teman. Langkah berikutnya bisakah kalian tebak? Kenapa saya pengen bahas game ini? Karena langkah ini nih ya, walaupun lawannya Magnus Carlsen peringkat 1 dunia, tapi Lee Tuan Min, boom, sikat pion di petak C6. Magnus Carlsen tidak langsung pukul, dia mainkan langkah B5, kemudian putih menteri C2, dan hitam kuda C4. Ya kenapa Magnus Carlsen nggak langsung terima pertukaran ini, padahal menguntungkan? Ya karena pion berikutnya akan jatuh di petak D5, dan ya ini akan unggul buat putih teman-teman. B5 dimainkan, menteri C2, kuda C4, dan kemudian benteng C5, hitam gajah E7, putih sikat pion di petak B5, hitam gajah C6, putih benteng C5, baru disikat. Ya lebih pilih makannya pakai gajah gelap. Kenapa? Supaya gajah diagonal ini lebih bagus teman-teman.
sikat pakai pion. Hitam kemudian benteng B8 menyerang pion B2, putih benteng B1, hitam mainkan menteri A5 mengincar pion, putih mengancam gajah dengan kuda D4, dan menteri makan pion C5. Masih unggul putih, B3 dimainkan pin, dan kemudian hitam mainkan langkah gajah A8. Kemudian benteng A1 dulu dipilih, ya, tidak langsung mukul. Kenapa tuh nggak langsung pukul kuda di petak C4? Ya sebenarnya sah-sah aja ya, unggul juga buat putih, tapi nggak mau nih. Ya, dia lebih pilih benteng A1 supaya pionnya nggak jatuh kayaknya A3. Dan tidak terjadi pertukaran benteng juga, karena dengan adanya benteng yang dimiliki oleh putih masih ada tenaganya lah, powernya teman-teman. Hitam benteng E7, putih sikat kuda, hitam sikat balik pakai pion, dan kemudian putih menteri C3. Kemudian Magnus Carlsen menumpuk benteng di jalur B, putih mainkan gajah F1. Kemudian hitam benteng B1, putih H4. Hitam sikat benteng, putih sikat pakai menteri, dan hitam C3. Walaupun unggul putih, tapi Magnus Carlsen terus mengganggu. Dengan kondisi waktu sekarang putih hanya 5 menit 3 detik. Dan ini format pertandingannya adalah 3 menit 1 detik secara daring teman-teman. Putih lanjutkan dengan menteri C1, hitam gajah E4, benteng B1, ancaman berikutnya dari Magnus Carlsen. Lee Tuan Min mainkan langkah gajah D3, terjadi pertukaran gajah. Kemudian hitam menteri C4, putih mainkan langkah kuda B4. Disinilah blunder dari pecatur Vietnam ini. Ya, apa langkah terbaik yang harus dimainkan oleh putih? Teman-teman, harusnya di sini putih bisa menjaga kuda dengan menteri C2 dengan tujuan mengontrol petak B2 juga, mengontrol petak A2 juga. Ya, dan hitam tidak bisa memiliki progres untuk melanjutkan pion di petak C3 ini, teman-teman. Ya, sayang sekali Lee Tuan Min blunder dengan kuda B4. Dan tahukah kalian bagaimana cara menghukum putih dengan langkah kuda B4 ini? Magnus Carlsen mainkan langkah A5. Boom! Putih kuda B ke petak C6. Hitam mainkan benteng B2. Putih kuda E5. Hitam mainkan menteri C5. Dan putih mainkan kuda D3. Hitam menteri A3. Putih kuda pukul benteng. Hitam sikat pakai pion. Dan pionnya satu langkah lagi akan promosi. Bagaimana cara putih untuk keluar dari kekalahan ini, teman-teman? Putih mainkan menteri C8 skak, hitam raja G7. Putih mainkan menteri B8, hitam menteri A1, putih raja G2, dan promosi dilakukan. Lee Tuan Min belum menyerah, dia lakukan skak menteri A5. Hitam mainkan langkah raja ke petak F8, putih menteri D6 skak. Hitam mainkan langkah raja G8, dan disinilah blunder dari Magnus Carlsen. Kemenangan yang udah di depan mata lenyap, teman-teman, karena raja ke petak G8. Apa yang terjadi dengan Kim ini? Lee Tuan Min temukan langkah menteri D8, raja G7, dan boom! Sacrifice deny. Kuda E6 kalau nggak dimakan mati, harus dimakan. Menteri E7, raja H6, dan perpetual check atau skak abadi terjadi. Magnus Carlsen harus menerima remis yang berasa kayak kalah juga, teman-teman. Ini remis yang rasanya kayak pahit banget ya buat hitam menerima ini. Ya walaupun tadi putih sempat unggul juga. Harusnya apa langkah terbaik yang dimainkan oleh Magnus Carlsen pada saat lakukan menteri ke petak D6? Tahukah apa jawabannya? Yes, harusnya raja ke petak E8. Ya. Kemudian apabila terjadi skak lagi gimana? Menteri ke petak C6, maka raja D8, rajanya pelan-pelan berpindah. Kemudian menteri D6, raja ke petak E8 lagi bisa, atau raja. Ya, tapi raja E8 skak lagi, remis juga ya. Menteri C6, raja ke petak D8 tidak jelas juga. Ya, apabila raja, ya mungkin raja C8 ya harus dipaksakan. Kalau bolak-balik seperti tadi kan nggak bisa. Kemudian menteri F8 dan raja ke petak B7. Ya. Kalau misalkan skak ke petak menteri C6 lagi, maka raja ke petak B8. Teman-teman. Nah, disitulah letak remisnya. Tapi kenapa Magnus tidak melihat itu ya? Mungkin yang dia miss di sini adalah ketika raja ke petak G8 kemudian menteri D8, masa dia miss dengan kuda E6 ya? Gak mungkin juga ya. Tapi ini karena waktunya tinggal 4 detik sih, teman-teman. Dan itulah yang terjadi, teman-teman, di Title Tuesday semalam. Dan akhirnya yang keluar sebagai juara adalah Denis Lazovic ya, dengan 9,5. Hans Niemann peringkat 2, 9,5 juga. Dan Magnus Carlsen peringkat 3 ya, teman-teman.
Ya, sayang sekali tadi malam aku nggak bisa ikut karena aku sedang sibuk mengurus dokumen untuk mengikuti turnamen di luar negeri lagi, teman-teman. Yap, ini adalah sajian partai dari pecatur Vietnam yang sering menyulitkan Magnus Carlsen, teman-teman. Gimana komentar kalian? Apakah ada turnamen yang akan kita tonton malam ini? Sebenarnya ada ya. Ada Superbet Romania. Apakah kita menonton? Coba komen. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.